Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bahtiar dengan NIM akhir 035. Saya merupakan mahasiswa dari Teknologi Rekayasa Otomasi dari Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membuat video ya terkait materi daripada MATLAB dan Simulink. Ini merupakan daripada mata kuliah Sistem Kendali Elektrik yang diampu oleh Bapak Rofik Cahyo Prayogo dan Ibu Aulia Istiqomah. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan mengupas tuntas terkait apa itu MATLAB, apa itu Simulink, dan juga ada sebuah simulasi dari MATLAB yang mana itu termasuk pada modul praktikum ini. Oke, langsung aja lanjut. Apa aja yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada MATLAB dan Simulink, yaitu terkait teorinya, apa itu MATLAB, apa itu Simulink. Terus yang kedua ada dasar sistem dinamis. Dan yang terakhir ada dasar Simulink. Untuk dasar Simulink ini berisikan daripada program dan juga simulasi. Yang pertama, MATLAB. MATLAB atau Matrix Laboratory adalah perangkat lunak komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks dan banyak digunakan dalam bidang teknik, sains, dan juga matematika. Pada MATLAB itu sendiri dirancang untuk mempermudah perhitungan berbasis matriks, analisis data, pemodelan perhitungan, dan juga sebuah matematis, serta visualisasi hasil daripada bentuk grafik yang berupa plot. Dengan bahasa pemrograman dengan tingkat tinggi yang interaktif, MATLAB memungkinkan pengguna untuk mengembangkan algoritma, melakukan simulasi sistem, analisis sinyal, pengolahan citra, hingga kecerdasan buatan secara efisien. Keunggulan utama daripada MATLAB ini sendiri terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan perhitungan, numerik, pemrograman, dan juga visualisasi dalam suatu lingkungan kerja. Oke, yang selanjutnya Simulink. Sebelum masuk ke Simulink ini sendiri, untuk MATLAB itu sebagai sebuah alat daripada pemrograman, MATLAB ini dilengkapi dengan berbagai toolbox, yaitu seperti contohnya Control System Toolbox, Signal Processing, terus selanjutnya ada Image Processing Toolbox, Neural Network Toolbox, dan juga yang lainnya. Toolbox ini menyediakan beberapa fungsi-fungsi, yaitu yang mana fungsi itu sudah siap pakai dan siap digunakan untuk mempermudah analisis dan juga perancangan sistem tanpa harus menulis kode dari awal. Oleh karena itu, MATLAB ini sangat banyak digunakan dalam pendidikan, penelitian, dan juga pengembangan sistem industri, khususnya untuk pada dunia industri untuk automation engineering. Selanjutnya ini Simulink sendiri. Simulink merupakan lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis grafik yang terintegrasi langsung dengan MATLAB. Simulink digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan juga menganalisis sistem secara dinamis menggunakan blok-blok fungsional yang saling terhubung. Setiap blok merepresentasikan komponen sistem seperti sistem mekanik, elektrik, kontrol, atau logika, sehingga pengguna dapat membangun model sistem secara visual tanpa pemrograman yang kompleks, dan Simulink ini sangat efektif untuk memahami perilaku sistem secara dinamis terhadap perubahan input dan juga parameter. Dalam prakteknya, Simulink banyak digunakan untuk pemodelan sistem kontrol seperti contohnya PID, sistem linear dan non-linear, sistem otomasi, serta sistem berbasis embedded. Hasil simulasi pada Simulink ini dapat dianalisis secara real time dan juga dapat dikombinasikan dengan script MATLAB untuk perhitungan lanjutan, optimasi, atau analisis performa. Pada integrasi MATLAB dan Simulink memungkinkan pengguna melakukan simulasi yang akurat sebelum sistem diterapkan, yang mana pada perangkat keras nyata pada sehingga dapat mengurangi resiko kesalahan dan juga meningkatkan efisiensi pada sebuah perancangan. Secara keseluruhan daripada Simulink dan juga MATLAB ini berperan sebagai alat komputasi dan juga analisis numerik, sedangkan Simulink sendiri itu berfungsi sebagai media pemodelan dan simulasi berbasis blok. Kombinasi keduanya menjadikan MATLAB dan Simulink sebagai platform yang sangat kuat dan juga komprehensif untuk analisis, perancangan, dan pengujian sistem pada suatu teknik atau engineering, khususnya untuk pada mahasiswa sendiri, yaitu untuk saya sendiri belajar terkait MATLAB dan Simulink, khususnya untuk pada sebuah elektronika, namun lebih ke spesifiknya ke automation engineering. Oke, selanjutnya ada konsep dasar modeling dan juga simulasi. Apa aja yang akan dibahas pada konsep dasar modeling dan juga simulasi, yaitu yang pertama ada dasar sistem dinamis. Sistem dinamis itu sendiri adalah sebuah sistem yang perilakunya berubah terhadap waktu dan juga dipengaruhi oleh kondisi awal serta memasukkan sebuah inputan yang akan diberikan oleh operator atau pengguna. Perubahan ini umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial yang menggambarkan hubungan antara variabel sistem dan juga waktu. Contoh sistem dinamis itu sendiri meliputi sistem mekanik yang bergerak, rangkaian listrik dengan elemen penyimpan energi, serta sistem fluida atau hidrolik.
Analisis sistem pada dinamis ini gunanya atau bertujuan untuk memahami respon sistem terhadap suatu inputan yang kita inputkan itu tersebut, baik dalam kondisi transient maupun keadaan steady state. Selanjutnya pada yang kedua yaitu ada transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini sendiri adalah sebuah metode matematika yang digunakan untuk mentransformasikan fungsi waktu ke dalam domain kompleks atau domain S. Transformasi ini sangat berguna dalam analisis sistem dinamis karena mampu mengubah persamaan diferensial menjadi sebuah persamaan aljabar yang lebih mudah diselesaikan. Dengan menggunakan transformasi Laplace, proses turunan dan juga integral dalam domain waktu dapat direpresentasikan sebagai sebuah operasi aljabar sederhana dalam domain S. Selain itu, transformasi Laplace memungkinkan analisis sistem dengan berbagai jenis masukan, seperti contohnya sinyal, step, impuls, rem. Dan juga dalam sistem kontrol ini, transformasi Laplace ini menjadi sebuah alat utama untuk menganalisis stabilitas, karakteristik respon, dan juga serta perancangan pada sebuah sistem pengendali. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi alih atau transfer function. Untuk fungsi alih atau transfer function ini merupakan sebuah representasi daripada matematika dari hubungan antara keluaran dan juga masukan pada sebuah sistem linear dalam domain Laplace. Dengan asumsi kondisi awal bernilai nol, fungsi Laplace atau transfer function ini dinyatakan sebagai perbandingan transformasi Laplace dari keluaran terhadap masukan. Fungsi ini mencerminkan sebuah sifat dinamis sistem seperti orde sistem, konstanta waktu, dan juga faktor penguatan. Pada transfer function ini sangat penting karena pada transfer function sangat memungkinkan untuk sebuah analisis sistem yang dilakukan tanpa harus memperhatikan struktur internal sistem secara detail. Melalui transfer function ini, pada sebuah karakteristik sebuah sistem seperti stabilitas, respon frekuensi, dan juga respon waktu dapat dianalisis secara sistematis atau matematika. Selanjutnya, ada pemodelan sistem untuk konsep dasar daripada modeling dan juga simulation. Yang pertama ada pemodelan sistem pada sebuah mekanik. Pemodelan sistem mekanik umumnya didasarkan pada sebuah hukum Newton tentang gerak yang menyatakan bahwa gaya total yang akan bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa dan juga percepatannya. Elemen dasar pada sistem mekanik meliputi massa sebagai elemen inersia, pegas sebagai elemen elastis, dan juga peredam sebagai elemen disipasi energi. Kombinasi elemen-elemen tersebut menghasilkan sebuah persamaan diferensial orde 2 yang menggambarkan hubungan antara gaya masukan dan juga perpindahan sebuah keluaran atau outputan. Modul ini digunakan untuk menganalisis sebuah getaran mekanik, sistem suspensi, dan juga berbagai aplikasi teknik lainnya. Selanjutnya ada pemodelan sistem elektrik yang mana pemodelan sistem elektrik ini dilakukan dengan menggunakan hukum Kirchhoff, yaitu hukum arus dan juga hukum tegangan. Elemen utama dalam sistem elektrik ini terdiri dari resistor, induktor, dan juga kapasitor. Resistor berfungsi sebagai elemen disipasi energi, untuk induktor sendiri itu sebagai penyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Untuk hubungan antara arus dan juga tegangan pada elemen-elemen tersebut dinyatakan dalam bentuk sebuah persamaan. Sebuah persamaan itu bisa kita sebut dengan persamaan diferensial. Persamaan ini kemudian dapat ditransformasikan ke dalam domain Laplace yang akan mendapatkan fungsi alih atau transfer function daripada sistem listrik. Yang ketiga ada pemodelan sistem hidrolik. Sistem hidrolik dimodelkan berdasarkan prinsip aliran fluida dan juga tekanan. Pemodelan ini melibatkan sebuah hukum-hukum, yaitu ada hukum kekalahan massa dan juga hukum energi, serta karakteristik fluida seperti viskositas dan juga ada kompresibilitas. Komponen utama pada sistem hidrolik meliputi pompa, yaitu sebagai sumber energi, terus katup sebagai pengatur aliran, dan juga akuator seperti silinder hidrolik sebagai elemen keluaran. Model matematis pada sistem hidrolik umumnya menggambarkan sebuah hubungan antara tekanan, fluida, laju aliran, dan juga gerakan mekanik akuator yang bersifat dinamis dan juga seringkali non-linear. Selanjutnya ada sebuah penggunaan Simulink. Penggunaan Simulink ini ada beberapa rangkaian yang akan dicoba, yaitu yang pertama ada rangkaian motor DC. Rangkaian motor DC ini adalah sebuah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi searah, arus arah menjadi sebuah energi mekanik berupa gerak putar. Prinsip kerja pada motor DC ini berdasarkan dengan pada interaksi antara medan magnet dan juga arus listrik pada penghantar yang menghasilkan gaya Lorentz sehingga rotor berputar. Motor DC banyak digunakan dalam sistem kontrol karena memiliki karakteristik yang sederhana, respon cepat serta menghubungkan linear antara tegangan dan arus dan juga kecepatan.
Lalu untuk yang pertama ini kita mengambil bloknya itu yang pertama ada scene wave dan juga ini untuk mengambilkan itu sebuah scope. Itu bisa di kita running. Oke. Ini untuk running daripada rangkaian yang pertama. Oke, loading. Selanjutnya ada rangkaian kedua. Ini kita sedang coba running terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya daripada untuk rangkaian yang pertama, yaitu sebuah gelombang ya. Jadi di sini tuh merupakan motor DC ini untuk hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Terus selanjutnya kita akan running ke rangkaian yang kedua. Untuk rangkaian yang kedua ini, rangkaian yang kedua ada rangkaian mekanik yang mana menggambarkan sebuah dinamika putaran poros motor. Di sini juga akan kita running juga hasilnya. Oke, di sini ada beberapa komponen yang digunakan. Salah satunya ada scope, terus di sini ada gain, terus di sini yang untuk inputannya yaitu kita sine wave ya. Oke, masuk ke rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian ketiga, perbandingan gelombang sinus dengan MUX hampir sama, namun di sini yaitu ada sebuah tambahan yaitu MUX yang mana rangkaian ketiga itu sebuah rangkaian representasi daripada rangkaian pertama dan juga rangkaian kedua untuk MUX. Ini loading sebentar terkait untuk rangkaian yang ketiga. Jadi di sini ada sine wave, terus di sini ada gain dan juga scope untuk menampilkan. Jadi MUX ini pada Simulink adalah menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu sinyal vektor agar dapat diproses atau dikirim ke blok tujuannya itu ya. Blok tujuannya adalah scope ini sendiri. Untuk MUX itu tidak sama dengan selektor, jadi tidak memilih salah satu sinyal, namun MUX ini menggabungkan semua sinyal. Output MUX ini berupa vektor jika ada n input, output sama dengan vektor berdimensi n. Oke, bisa kita running terlebih dahulu untuk MUX. Untuk fungsi utama daripada MUX di Simulink ini yaitu yang pertama ada menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu vektor. Terus yang kedua ada memudahkan sebuah koneksi ke blok yang membutuhkan input vektor. Misalnya scope to workshop, to workspace, state space, MUX, input controller. Dan yang ketiga ada efisiensi model mengurangi kabel yang berserakan. Yang terakhir yang digunakan dalam suatu sistem kontrol pemodelan sinyal dan juga simulasi digital. Ini untuk hasil daripada apa namanya running untuk rangkaian yang ketiga yaitu menggunakan MUX. Terlihat memang bedanya di sini yaitu sebuah fungsi yaitu untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi salah satu vektor. Oke, selanjutnya masuk ke rangkaian eh, rangkaian kelima ini. Jadi rangkaian kelima ini untuk blok yang kita gunakan yaitu ada wave, terus di sini ada sum untuk apakah ini menandakan plus atau minnya. Terus di sini ada gain, sum lagi. Selanjutnya di sini ada derivatif, terus nextnya ada gain satu, terus ada transfer function yang sudah saya jelaskan teorinya pada sebelumnya. Ada output matematika, ada output A, ini ada scope-nya untuk menampilkan sebuah grafik untuk membaca. Jadi gampangnya menggunakan MATLAB ini, Simulink ini, kita bisa membaca suatu di grafis dalam bentuk visualisasi. Jadi akan lebih mudah.
Untuk selanjutnya itu ada rangkaian enam itu untuk operasi matematika. Terus nextnya ada matrix. Ke selanjutnya ada operasi vektor. Jadi kembali lagi pada Simulink dan juga MATLAB, yaitu dengan menggunakan Simulink ini kita dapat sebuah memvisualisasikan yang mana kita tidak perlu menulis sebuah script coding atau sebuah script kode yang mana ini memudahkan daripada operator untuk membuat suatu perancangan gitu dalam misalnya sebuah industri kita akan merancang sesuatu namun di situ membutuhkan sebuah apa ya namanya ya, kalau MATLAB kan buat perancangan sebelum kita membuat daripada produk tersebut. Jadi di sini bisa untuk sebuah analisis, analisis pengambilan data dan sebagainya. Namun dalam eh, Simulink ini memang kita harus mempelajari terkait fungsi-fungsi daripada blok yang ada pada Simulink dan juga MATLAB. Oke, mungkin daripada untuk pertemuan yang kedua ini, MATLAB dan Simulink. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga salah kata dalam saya menyampaikan materi-materi terkait MATLAB dan juga Simulink. Saya pamit undur diri dari pertemuan kedua ini. Mungkin di sini memang banyak kekurangan dari saya terkait teori yang saya sampaikan. Apabila mungkin masih kurang cocok dengan teori yang ada, mungkin saya sendiri mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ketiga.